Mal-akhi. Itu bahasa Ibraninya. Artinya utusanku. Nama ini juga digunakan sebagai sebutan pengutusan untuk Nabi Malyaki. Ya. Jadi nama Malyaki artinya adalah utusan yang menegaskan bahwa Nabi Malyaki itu dipanggil dan dipilih dan diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman. Dalam bahasa Yunani, Malyaki dipanggil, disebut dengan istilah lain yaitu Malakias. Sama artinya dalam perspektif bahasa Ibrani, utusan Tuhan. Lalu bagaimana dengan latar belakang penulisan kitab Malyaki? Kitab Malyaki ini ditulis setelah kembali dari pembuangan bangsa Israel yaitu dari Babel. Sekitar tahun 450 sampai dengan 430 sebelum Masehi. Waktu itu Yudea menjadi provinsi di bawah kekaisaran Persia, yaitu Iran sekarang. Jadi Nabi Malyaki ini melayani di negara Iran dulu, atau Persia dulu namanya. Konteks sejarah yang sedang dialami oleh Nabi Malyaki. Penulisan kitab Malyaki ini berkaitan dengan kondisi umat Israel pasca pemulihan Bait Suci. Jadi agak berbeda. Kalau tadi kitab Zakaria, bangsa Israel sedang dituntun, didorong Tuhan harus membangun Bait Suci. Dan memang mereka bangun Bait Suci itu. Udah lengkap. Udah selesai, tuntas, sempurna. Tapi setelah sempurna di kitab Malyaki, orang Israel membangun Bait Suci itu. Muncul masalah baru. Yaitu di zaman Malyaki ini. Masalahnya apa? Bait Sucinya sudah dibangun dengan megah. Tetapi kehidupan moral, kehidupan karakter, kehidupan rohani bangsa Israel itu anjlok seanjlok-anjloknya. Dosa demi dosa dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin agama. Termasuk juga umatnya, jemaat. Ini sama dengan artinya kira-kira begini Bapak Ibu. Gereja kita sudah terrealisasi bangunannya. Sudah dipuja-puji banyak orang. Megahnya bangunan gereja kita. Tapi sayangnya, kehidupan rohani, kehidupan moral, karakter spiritual, hamba-hamba Tuhannya, pelayan-pelayan Tuhannya, jemaatnya, amburadul, jatuh dalam dosa. Saya kira ini menjadi persoalan gereja yang terjebak di dalam kemapanan. Ini jadi tantangan. Dan saya lihat, ada banyak gereja-gereja yang sudah mapan secara fisik bangunan, mapan secara finansial, anjlok secara rohani, anjlok secara karakter. Kehidupan hamba-hamba Tuhannya, pendetanya, pastornya, dan jemaatnya itu anjlok. Akhirnya apa yang terjadi? Di gereja itu sibuk, subur, konflik, pertengkaran. Karena perebutan harta goreng ini, karena perebutan aset, karena perebutan kedudukan, karena perebutan nama baik. Dan itu saya analisis banyak dialami oleh gereja-gereja di zaman sekarang. Ini yang saya katakan tadi, hati-hati. Yang membuat Tuhan tersenyum bukan karena bangunan gereja kita yang sampai menjulang ke langit. Bukan. Tapi karena di gereja itu masih ada pertobatan dan perubahan. Orang Israel di zaman Malyaki jatuh di dalam dosa. Sekalipun ibadah mereka, sekalipun bait suci mereka sudah terbangun dengan sempurna.
Minimal ada 3 dosa yang sedang merajalela di kalangan orang Israel. Sekalipun bait suci yang mereka bangun itu sudah luar biasa. Megahnya mereka bangun. Dosa apa yang sedang merajalela terjadi di mereka? Para imam hamba-hamba Tuhan jatuh dalam dosa korupsi. Konkretnya, mereka tidak lagi sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Dengan cara mereka sembarangan memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Berupa hewan yang cacat. Hewan yang tidak sempurna. Yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Karena harganya lebih murah. Kalau hewan yang sempurna harganya mahal kan Bapak Ibu. Maka para hamba-hamba Tuhan di kalangan orang Israel di zaman Nabi Maliaki. Mereka korupsi. Mereka makan, mereka tidak buang persembahan. Mereka tidak pakai untuk membeli hewan yang sempurna untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi mereka cari hewan-hewan yang penuh kekurangan. Hewan yang tidak lagi sempurna. Atau hewan yang penuh dengan kecacatan. Bahkan hewan yang sudah ditulari banyak sakit penyakit. Harganya lebih murah. Dan sisa uangnya persembahan yang dikumpulkan ke arah sana tadi dimakan. Ini banyak terjadi di sebagian gereja-gereja di dunia ini termasuk di negeri ini kan Bapak Ibu. Dosa yang kedua, masalah perpuluhan. Karena bangsa Israel dan juga para hamba-hamba Tuhan di kalangan mereka mulai tidak lagi menaati Tuhan. Salah satu contohnya, Tuhan bilang, bawa persembahan perpuluhanmu kepadaku. Para hamba-hamba Tuhan menyalahgunakan perpuluhan yang sudah diserahkan oleh jemaat. Mereka makan sendiri, mereka tilap sendiri. Jemaatnya pun juga nggak mau kalah. Mereka juga mengabaikan, tidak mau lagi kasih persembahan perpuluhan atau persembahan mingguan ke gereja. Mungkin juga karena mereka berpikir, wah ini pendeta juga menyalahgunakan perpuluhan saya kok, persembahan saya kok. Tapi dua-duanya salah. Bapak Ibu, bukankah hari-hari ini harus penolakan terhadap persembahan perpuluhan kencang loh hari-hari ini. Bapak Ibu lihat aja di TikTok atau di YouTube. Banyak kan hamba-hamba Tuhan sesat saya katakan. Yang mengatakan, sudah tidak ada lagi istilah perpuluhan di Alkitab Perjanjian Baru. Siapa bilang? Yesus justru mengutip kitab Perjanjian Lama. Untuk menegaskan. Untuk menggaskan. Perpuluhan juga. Tetap masih ada di Perjanjian Baru. Jadi fenomena penolakan tentang perpuluhan di zaman sekarang ini bukan hal baru. Itu sudah terjadi di zaman Maliaki. Itu udah pernah terjadi. Hanya pengulangan aja. Penolakan tentang persembahan perpuluhan sekarang. Hanya pengulangan kok. Cuma kalau di zaman dulu kan nggak ada media sosial. Maka medianya cuma satu. Yaitu apa? Alkitab kan? Khususnya kitab Maliaki. Sekarang karena ada media sosial. Penolakan tentang persepuluhan makin masif. Dan yang menolak itu siapa? Saya katakan tadi, hamba-hamba Tuhan sesat. Tidak layak sebenarnya mereka dikatakan hamba Tuhan, tapi mereka hamba sibulis sebenarnya. Karena apa yang sudah Tuhan firmankan dalam kitab Maliaki, mereka ulangi kembali. Kesalahan para imam-imam, para hamba-hamba Tuhan sesat di dalam kitab Maliaki. Dan lagi-lagi itu diikuti oleh jemaat. Maka mereka juga tidak mengikuti. Mereka, apa yang terjadi? Hari-hari ini jemaat juga sama. Mengikuti yang diajarkan oleh pengajar-pengajar sesat yang menolak tentang
Jemaat apa? Nggak mau semua keluar. Memang di sisi lain. Mereka melihat ada hamba-hamba Tuhan yang hanya gaspol tentang perpuluhan tiap hari khotbahnya. Tapi nggak punya hati memberi. Tidak punya hati menolong jemaat yang miskin. Tapi dia hanya menumpuk persembahan perpuluhan itu. Dengan memperkaya diri sendiri. Lewat jam yang mahal. Istri punya perhiasan yang luar biasa. Pakai mobil mewah. Rumah pribadi. Bagaikan di sana. Memang itu juga saya kritik. Itu juga kita harus, itu juga tidak boleh kita setujui. Kita juga jadi hamba Tuhan Bapak Ibu. Harus bisa juga menempatkan, mempergunakan perpuluhan persembahan itu dengan benar di hadapan Tuhan. Ini dosa kedua yang dilakukan oleh bangsa Israel zaman Malia. Yang ketiga, pelanggaran terhadap pernikahan. Apa itu? Rupanya di zaman Maleaki sudah subur perceraian terjadi, saudara-saudara. Jadi bukan barang baru kalau di zaman sekarang. Ada oknum-oknum pendeta yang belum bertobat. Orang-orang Kristen yang belum bertobat, tukang kawin cerai. Orang Israel sudah berulang kali melakukan itu di zaman Maleaki. Mereka sudah punya pasangan. Suami istri yang sah, tapi diceraikan. Dan mereka menikah dengan suami atau istri yang belum bertobat. Di zaman sekarang lebih mudah kita melihat lewat media sosial. Tindakan oknum-oknum hamba-hamba Tuhan yang belum bertobat dan jemaat-jemaat yang belum bertobat melakukan perceraian. Bahkan ada oknum hamba Tuhan lebih mudah kita lihat lewat media sosial. Tapi dari dulu, Tuhan telah menyediakan media Alkitab. Menuliskan semuanya, memberitahukan semuanya itu. Di zaman Nabi Maleaki supaya kita tidak mengulangi zaman modern sekarang. Dosa yang keempat, yang subur dilakukan oleh bangsa Israel di zaman Maleaki. Sekalipun gerejanya sudah megah. Persembahan gereja besar. Tapi sayang, jemaat itu, hamba-hamba Tuhannya, justru tidak makin percaya sama Tuhan. Tapi sebaliknya semakin tidak percaya sama Tuhan. Mereka makin meragukan pertolongan